Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bapak Ridwan Kamil yang pertama pernah menjadi wali kota. Dalam skop manajemen kecil, mengelola kota itu juga tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur. Terus, yang paling penting ditunjang oleh ilmu yang Pak Ridwan Kamil miliki. Beliau dari teknik arsitek ITB. Yang kedua, masternya di urban design di Berkeley. Karena kalau sudah urban design itu artinya di situ ada ilmu city planning, pasti ada. Ada Pak Ridwan? Pasti ada. Di situ ada urusan yang berkaitan dengan landscape kota, pasti ada. Dan yang lain-lainnya. Artinya secara rekam jejak punya, secara ilmu punya, kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi? Iya enggak? Iya enggak? Kalau saya itu aja, udah. Itu aja. Sekarang tinggal Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya bergerak dalam waktu yang sangat sempit ini. Kalau gerakannya masif, benar, semuanya betul-betul berusaha untuk kota Jakarta yang kita cintai ini. Hari ini tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah melakukan penggeledahan terhadap rumah dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal ini telah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK yaitu Fitroh Roh Cahyanto dan juga ditambahkan informasinya lewat Ketua KPK yaitu Setio Budianto bahwa penggeledahan terhadap rumah Ridwan Kamil ini terkait dengan dugaan korupsi yang ada di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Sebelumnya pada pekan lalu, KPK telah menyampaikan bahwa mereka telah mulai mengusut dugaan korupsi yang ada di Bank BJB. Dan lebih lanjut, Ketua KPK juga menjelaskan bahwa jika sudah ada aparat penegak hukum yang mengusut kasus yang sama, maka nantinya Direktur Penyidikan dari KPK akan melakukan koordinasi untuk membahas mengenai tindak lanjut terhadap dugaan korupsi di Bank BJB. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Kenapa calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil nomor urut 1 dipastikan bakal menang 1 putaran? Ya iyalah, gimana nggak mau menang 1 putaran? Orang didukung sama Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Hari ini apa benar KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung? Ya, informasi yang saya terima barusan, betul penyidik melakukan kegiatan penggeledahan dalam rangka perkara BJB. Ya, dalam rangka perkara BJB. Namun untuk tempat-tempatnya masih belum bisa disampaikan saat ini karena masih ada beberapa lokasi yang berlangsung. Kalau sudah selesai, kita akan update ke rekan-rekan sekalian nanti serta rilis terkait perkara tersebut yang kemungkinan besar akan disampaikan di minggu ini. Tapi konfirmasi aja, benarkah salah satu rumah yang sedang digeledah ada rumah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil? Ya, itu nanti saya akan konfirmasi terlebih dahulu, tapi benar ada rumah yang dilakukan penggeledahan. Ridwan Kamil, mantan wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat, pernah dikaitkan dengan beberapa dugaan kasus korupsi. Ya, di antaranya adalah kasus PD Pasar Bandung bermartabat. Pada tahun 2020, nama Ridwan Kamil disebut dalam sidang kasus korupsi aset deposito PD Pasar Bandung bermartabat senilai 2,5 miliar rupiah.
Terdakwa utama Andri Salman menggunakan dana tersebut untuk bisnis garam Juara yang saat itu didukung dan dipromosikan oleh Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung. Pengadaan mesin parkir kota Bandung ini yang kedua. Pada tahun 2022, Ridwan Kamil dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan mesin parkir elektronik di kota Bandung senilai 80 miliar rupiah. Mesin-mesin tersebut dilaporkan tidak berfungsi optimal dan banyak yang terbengkalai. Yang ketiga, pembangunan Masjid Al-Jabbar. Pada tahun 2024, penggiat anti korupsi menyoroti perbedaan antara pernyataan Ridwan Kamil yang menyebut anggaran pembangunan Masjid Al-Jabbar senilai 1 triliun rupiah, sementara data menunjukkan total anggaran mencapai 1,6 triliun rupiah. Selain itu, ditemukan kelebihan bayar pada tahun 2017 sebesar 304 juta dan tahun 2020 sebesar 354 juta. Yang terakhir yang terbaru hari ini adalah kasus Bank BJB, Bank Jawa Barat. KPK menyelidiki dugaan korupsi terkait Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil. Ya, meskipun detail kasus ini belum dipublikasikan secara luas, penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi terkait. Perlu dicatat teman-teman bahwa hingga saat ini tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa Ridwan Kamil telah ditetapkan sebagai tersangka atau terbukti bersalah dalam kasus-kasus yang sudah disebutkan tadi. Nah, tetapi apakah pengamat sudah mengetahui lebih awal dibandingkan KPK? Oke, kita simak penjelasan berikutnya teman-teman. Dan terus kenapa kok harus tetap impor? Nah, tapi banyak bener dioplos apa enggak dulu? Nah, bener dioplos apa enggak dulu? Tolong jelasin dong. Iya. Jadi sebetulnya sudah banyak penjelasannya, baik itu dari Pertamina, kemudian dari perusahaan penyedia BBM yang lain juga menjelaskan soal oplos-mengoplos ini. Kejaksaan Agung juga sudah menjelaskan soal oplos-mengoplos ini. Tapi begini, dari beberapa narasumber yang kita temui ya, memang praktik blending di industri migas itu biasa. Jadi istilahnya memang blending, pencampuran gitu. Kalau memang bahasa pasar memang oplos, tapi ketika dia dipakai bahasa oplos, jadi agak ada konotasinya nih. Kesan negatif ya. Ya, kesan negatifnya kayak asal nyampur gitu kan. Kayak ilegal gitu, betul, oplosan betul. tuh. Tapi praktik di industri migas terutama yang dilakukan oleh Pertamina kan selama ini Pertamina disuruh ngejual BBM RON 90 kan Mbak ya? Ya betul, dari semula 88. Dari semula 88 gitu kan. Dan ternyata di luar negeri itu nggak ada tuh barang itu. RON 90 tuh nggak ada gitu. Jadi ya mau nggak mau ketika kita ada kebutuhan untuk impor harus ada proses blending tuh, baik itu di tingkat kilang maupun di tingkat terminal yang punya fasilitas blending itu ada di luar negeri gitu. Jadi misalnya nih dari dari RON 92 dan RON lebih tinggi gitu ya, itu di blending di luar negeri, terus kemudian datang ke sini sudah jadi RON 90 masuk ke depo Pertamina. Di kilang Pertamina di dalam negeri juga demikian. BBM yang dihasilkan yang RON rendah ya, RON 60, 70 itu di blending, dicampur dengan RON tinggi, itu ada RON 100, RON 90-an, di blending jadi satu di kilang, di salah satu fasilitas blendingnya itu untuk menghasilkan RON 90 yang dijual itu. Kita emang nggak bisa, kan kita punya ladang-ladang minyak nih ya. Ladang-ladang minyak kita itu memang nggak bisa bikin 90 langsung ya? Pembuatnya kan kilang ya, jadi lapangan tuh menghasilkan minyak mentah. Kemudian dibawa ke kilang kan. Nah, kilang kita itu sampai saat ini baru bisa memproduksi RON 88 ya. Nah, sementara pemerintah sudah menaikkan standar BBM kita menjadi RON 90 sehingga yang 88 ini kan harus dinaikkan. Caranya gimana? Di blending, dicampur dengan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi asalnya dari mana ya? Dari impor itu ya, yang 92 atau yang lebih tinggi dari 92 dicampur dengan yang rendah sehingga menghasilkan 90.
Udah kejawab belum? Berarti yang masyarakat dapat Ya. kalau lagi beli di SPBU sudah sesuai sama spesifikasinya. Sudah sesuai. Kalau Sebenarnya mau beli secara 90, RON ya. Iya, secara RON ya, kita parameter bicaranya. RON sesuai gitu. Sesuai. Lo beli 90 ya dapetnya 90. Lo beli 92 dapetnya 92. Tapi perkara kualitas itu beda lagi Pak ya. Nah, Ada ini. parameter yang lain. Kualitas itu banyak yang komplain karena beberapa narasumber nih setelah kemarin ribut-ribut soal bener nggak nih oplos atau enggak, muncullah yang cerita bahwa gue kalau pakai Pertamax itu kok lebih cepat habis misalnya dibandingin kalau merek tetangga. Udah gitu efek ke mesin menurut mereka tarikannya kurang kenceng kalau pakai Pertamax dibandingin sama merek lain. Apa yang membedakan BBM-nya Pertamina sama merek lain sehingga tadi ada efek-efek kayak gitu ke mesin? Ya, di BBM itu kan selain RON itu kan kunci supaya dia bisa masuk di mesin-mesin tertentu gitu ya. Misalnya RON 92 itu untuk mesin-mesin yang sudah standar Euro 4 atau mesin-mesin muda gitu ya, baik itu motor maupun mobil. Sementara RON di bawahnya untuk mesin-mesin yang lebih tua. Bisa masuk, bisa beroperasi, tapi secara kualitas ya karena yang diminta oleh pemerintah itu adalah RON 90 sulfur maksimal 0,05 gitu ya ppm-nya. Pertamax juga gitu ya. Yang penting udah masuk standar. Ya kalau misalnya mau standar yang lebih bagus, ya lu beli yang lebih mahal di merek tetangga misalnya atau di Pertamax Turbo gitu. Itu 95, 98 ya. Iya. Tapi memang untuk RON yang sama dari brand yang beda, mereka memang punya kualitas yang beda ya. Di sulfur iya. Oke. Ya, di tingkat sulfur iya. Di beberapa tingkatan juga ada. Jadi parameternya nggak hanya RON-nya ya yang dilihat, tapi ada parameter lain kayak sulfur. Itu punya kadar yang lain-lain gitu. Ada yang lebih tinggi sehingga yang tadi membuat jadi ngelitik atau jadi saringannya kesumbat segala macam. Kan ada kasus-kasus yang seperti itu. Ini resep masing-masing perusahaan kali ya kalau itu ya. Itu kalau Yang istilahnya ngebedain. Sebenarnya standar. Standarisasi ya, yang buat standar kan pemerintah ya, Dirjen Migas gitu. Pemerintah mau bikin standar yang seberapa nih? Mau diperketat harus sekecil mungkin, seminim mungkin bisa. Tergantung pemerintah. Pertama ini kan membuatkan saja ya, dia semacam pabrik lah, membuatkan sesuai dengan aturan. sesuai standar gitu. Jadi kayak ini bahasa Inggrisnya orang Suriname, onorgo norupo. Gitu. Yang artinya Yang artinya adalah ada harga ada kualitas gitu. Kalau mau kualitas lebih baik, ya bayar lebih mahal. Nah, buat oplosan udah clear nih ya, berarti nggak ada. Ada tapi yang diterima sudah sesuai sama spesifikasinya. Tapi sebelum lanjut mungkin harus dikasih konteks dulu kali ya Mbak Retno sama Anam. Kasus korupsinya di Pertamina tuh kayak gimana sih? Apa sih yang jadi temuannya Kejaksaan Agung? Nah, Kejaksaan tuh ini proses penyidikan udah berjalan lama ya. Nah, yang terakhir itu kan ditemukan adanya dugaan korupsi atas pengadaan mulai dari minyak mentah, BBM, sampai penunjukan perusahaan pemenang kapal pengangkut gitu, yang diduga total kerugiannya sampai 190 triliun per tahun gitu. Kita menelusuri ya Nam ya. Karena periodenya kan dari 2018 sampai 2023. Nah, Betul. angka yang signifikan itu, kerugian negara yang 193 triliun itu juga termasuk dari bagian dari kepenasaranan nih. Bener nggak sih segini dan gimana cara ngitungnya gitu kan. Nah, memang tadi yang disampaikan oleh Mbak Retno, dugaan korupsi yang terjadi di Pertamina itu ada di itu tadi impor crude, minyak mentah crude, ya. yang dia ada di Pertamina Kilang, kemudian impor BBM yang dia ada di Pertamina Patraniaga, kemudian penunjukan kapal pengangkut minyak ini yang dia kasusnya ada di Pertamina Shipping. Jadi 3 subholding Pertamina nih yang kena ini. Jadi belum holding ya. Gitu. Nah, masing-masing itu ada modusnya tuh. Misalnya kalau ada yang intrik-intriknya ya. ada trik-triknya yang dijelaskan oleh Kejaksaan Agung ya. Kita coba jelaskan sedikit walaupun sebetulnya sudah dijelaskan lebih rinci di bocor halus oleh teman-teman Tapi politik. lu ada ini kan, spill dikit dong temuannya lu gitu. Ya. Nah, kalau yang di impor crude itu kan Kejaksaan Agung menyebut pengkondisian impor gitu. Jadi ada rapat optimalisasi hilir yang menyebutkan bahwasanya PT Pertamina Kilang dan Patraniaga ini
melakukan pengkondisian bagaimana caranya supaya dibutuhkan impor gitu ya. Nah, ternyata dari penggalian beberapa narasumber yang kita temui itu, rapat optimasi hilir ini sebetulnya mekanisme biasa, business as usual di Pertamina, gitu kan. Di mana dia untuk menghitung berapa kemampuan kilang untuk mengolah crude dan menghasilkan BBM. Kemudian dari hasil produksi itu, berapa kira-kira impor yang dibutuhkan. Nah, dari situ kemudian diputuskan. Jadi ini adalah persetujuan untuk saling menghitung kemampuan lu berapa, kebutuhan gua berapa gitu. Jadi kalau dibilang mungkin Kejaksaan Agung menganggapnya itu pengkondisian, tetapi di narasumber yang kita temui gitu Mbak ya, ini memang bisnis usualnya memang begitu. Bisnis usual artinya sebenarnya secara SOP sih prosedurnya sudah seperti itu ya memang ya. Tapi ada celah-celah kan, ada titik-titik yang rawan memang untuk terjadinya penyimpangan gitu. Di mana aja tuh Nah, itu salah satu titik itu adalah di ini ya, di impor minyak mentah ya. Proses tender gitu kan. Nah, kalau misalnya nih dulu nih Mbak ya, nah ini nanti Mbak Retno nih bisa cerita karena dia mengalami sendiri. Apa itu? Lu jadi trader gitu. Jadi dulu ketika zaman Petral ya, zaman Petral masih ada, itu kan di tahun 2014 ke bawah Mbak ya, di tahun 2014 ke bawah itu, nah ini nanti akan nyerempet nih, ketika kita nyebut Petral, kita akan nyebut Muhammad Reza Khalid yang nanti akan kita jelaskan juga. Ketika kita nyebut Muhammad Reza Khalid, kita nanti akan nyebut Kerry yang jadi beneficial owner yang jadi tersangka di kasus ini gitu ya. Nah, dulu di zaman masih ada Petral, itu sebelum tender itu Pertamina lewat integrated supply chain mereka itu punya owner estimate, harga perkiraan sendiri dari minyak yang akan dia impor. Gitu. Jadi itu yang kemudian dibocorkan. Sering bocor. Jadi Petral inilah kemudian ketika dia sudah dapat owner estimate duluan gitu ya. Ini Pertamina nyari barang ini dengan harga spek ini harga sekian. Ya udah, gua nyari duluan, mereka amankan, ketika dia tender dia masuk itu barang dan potensi menangnya sangat gede karena udah tahu kan harganya berapa, speknya kayak gimana, lebih tahu duluan. Karena proses tendernya itu juga mepet banget, cuma 3 hari. Jadi seandainya patuh banget gitu ya, baru tahu hari ini pembukaan tender, kemudian 3 hari lagi cari di market, itu tidak mungkin bisa mendapatkan hasil yang optimal gitu dengan harga terbaik gitu, sesuai dengan harga perkiraan Pertamina tadi, harus di bawah harga yang dimau Pertamina gitu. Tapi ketika itu udah bocor duluan, misalnya beberapa pekan atau sepekan 2 pekan sebelumnya udah bocor, dia lebih punya waktu sebenarnya untuk ke market ya, cari barang, menguasai barang. Itulah yang membuat dia bisa dapat selisih margin yang lebih lebar dibanding player lain. Itu salah satu titiknya. Nah, ketika Petral dibubarin ya Mbak ya, tahun 2014, 2015 waktu itu, awal-awal Jokowi itu, proses itu kemudian sempat membaik Mbak ya, pengadaan impor minyak karena dikonsolidasikan di ESG Pertamina. Nah, ini kemudian berubah lagi ketika Pertamina tuh memecah diri jadi subholding. Jadi ketika itu subholding Kilang dipecah jadi Pertamina Kilang, subholding Niaga dipecah jadi Patra Niaga, Pertamina Patra Niaga PPN ya. Nah, akhirnya pengadaan crude oleh Kilang, pengadaan BBM impor oleh Patra Niaga. Nah, ini kemudian kita ngobrol dengan beberapa orang, praktik yang sebelumnya terjadi di zaman Petral itu ada indikasi balik lagi ketika terulang lagi ketika di sini, terutama yang di Pertamina Kilang ya. Di Pertamina Kilang itu ada indikasi memang praktik membocorkan owner estimate, terus kemudian mengatur spek atau mengatur spesifikasi produk yang ingin diimpor supaya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memenuhi ini. Itu karena ada kebocoran informasi tadi. Tapi kayaknya perlu dijelasin dulu ya, tata waktunya ya namanya soal ISC tadi. ISC Integrated Supply Chains. Itu jadi satu unit ya di Pertamina yang dia awalnya ketika ISC ini berdiri. Jadi ISC itu sebenarnya ada
dua periode kebangkitan dalam tanda kutip gitu ya, sebelum eranya Jokowi itu. Dulu ESC dibangun untuk mengambil alih pengadaan semua, mulai dari perencanaan, bikin raca kebutuhan minyak mentah, raca kebutuhan BBM, sampai pengadaannya bagaimana, semua direncanakan di sini gitu. Nah kemudian ada yang terganggu dengan ini, dengan skema ini, karena tidak lagi bisa mengintervensi, tidak lagi, walaupun kabarnya sih bocoran masih beberapa kali ada ya, bocoran owner estimate tadi gitu. Tapi dengan terintegrasinya proses pengadaan crude maupun BBM ini membuat pihak yang biasa mengintervensi itu menjadi kesulitan. Sehingga dipangkas kewenangannya. Pengadaan kembali lagi ke Petral gitu. Dia hanya fungsi perencanaan saja. Jadi cuma ngitung-ngitung aja neracanya berapa, kebutuhan negara, tapi tidak mengeksekusi gitu. Nah, pada perkembangannya di awal periode Jokowi itu dibangkitkan lagi, dikembalikan lagi, satu tangan yang sempat terpisah itu dikembalikan ke sini lagi gitu. Kembalilah para player yang dulu menguasai itu ke ISC ini gitu. Ada cerita yang menarik dari ISC ini ya, ketika awal ISC berdiri. Jadi ada temuan-temuan lah, misalnya pengadaan crude, pengadaan BBM itu kan sebenarnya bisa diproyeksikan, bisa diestimasi berapa kebutuhan kita 5 tahun, 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan bisa diproyeksikan dengan mengasumsikan pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan penduduk gitu kan ya. Sampai 20 tahun. Harusnya bisa diproyeksikan gitu. Tapi dengan proyeksi itu maka harusnya ada kontrak long term. Jadi harusnya kontrak long term itu punya porsi yang lebih besar daripada pembelian di spot. Pembelian di spot ini kan cenderung mahal ya, gitu. Karena belinya dadakan gitu. Kayak bulan. tapi ditemukan faktanya kontrak long term itu justru sedikit